Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadia Mundira Hali dengan NPM 210130101046 dengan kelas Agama Islam G255. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Tingkah Laku Terhadap Keberagaman Masyarakat Indonesia sebagai Negara Maju. Yang pertama ialah latar belakang keberagaman masyarakat Indonesia. Keragaman sosial, budaya, maupun agama merupakan ciri utama yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di negara yang majemuk, yang bisa disebut dengan memiliki dua maupun lebih perbedaan yang ada. Di Indonesia, berbagai keberagaman dapat diikat dengan adanya Pancasila, yang secara tak langsung dapat membuat seluruh masyarakat memiliki jiwa toleransi akan adanya perbedaan yang ada. Jadi faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah letak strategis Indonesia. Indonesia memiliki letak strategis yang berada di titik persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta adanya diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dengan begitu, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, dan berbagai kebudayaan dari luar negeri dapat mempengaruhi kebudayaan Indonesia, hingga terjadi proses percampuran kebudayaan. Faktor yang kedua yaitu faktor iklim. Serta yang ketiga ada faktor sejarah, agama, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap yang perlu diaplikasikan dalam menghadapi keberagaman. Jadi untuk menghadapi keberagaman ini kita dapat yang pertama saling memahami dan saling mengenal. Jadi hal tersebut telah terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki kandungan arti bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan semua makhluknya yang diklasifikasikan berdasarkan suku, bangsa, maupun keberagaman bahasa dan lainnya hingga akhirnya bisa saling mengenal perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Terus yang kedua, kita dapat mengutamakan persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Hal ini telah tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang telah menyerukan agar kita selalu berpegang teguh pada agama Allah, serta melarang adanya sebuah perpecahan yang ditimbulkan oleh perbedaan yang ada. Ayat di atas mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, harus mengutamakan dan tetap taat pada tali persatuan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Dengan adanya tali persatuan ini, harus kita pegang teguh sampai kapanpun. Tidak terkecuali perbedaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga yaitu ketika terdapat sebuah perbedaan, kita harus melakukan dan mencari jalan tengahnya. Hal ini telah tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 64. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia dihadapkan dengan perbedaan yang ada, sehingga kita harus mendapatkan kesepakatan bersama untuk mencapai kemufakatan bagi seluruh warga negara. Pancasila sebagai titik tengah dalam perbedaan yang ada karena Pancasila merupakan dasar negara tanpa memandang golongan, suku, ras, agama, dan kebudayaan, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Yang keempat yaitu mengedepankan sikap toleransi dan tenggang rasa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa terdapat seorang Badui yang datang ke masjid dan orang Badui tersebut kencing di masjid. Melihat kejadian seperti itu, para sahabat marah dan kesal. Tetapi Rasulullah SAW mencegahnya dan menyuruh para sahabat untuk membersihkannya. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus memiliki rasa sabar kepada orang yang telah melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi yang kelima yaitu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki perbedaan dan pemikiran dengan kita. Hal tersebut telah tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang bermakna
Seruan untuk mengajak umat manusia menuju jalan kehidupan yang lebih baik, serta memberikan sebuah tauladan yang baik. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu keberagaman menyebabkan kehidupan lebih warna. Perpecahan dan konflik dapat terjadi apabila kita tidak dapat menyikapi keberagaman dengan baik dan bijak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat menyikapi keberagaman dengan saling mengenal dan memahami antar sesama, mengutamakan persatuan agar tidak berpecah belah, dan setiap perbedaan yang ada selalu mencari jalan tengah, serta mengedepankan sikap toleransi dan tegangan rasa. Jika kita melakukan hal tersebut, konflik tidak akan terjadi dan kita tidak perlu risau dan saling membenci dengan adanya keberagaman. Sesungguhnya keberagaman merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.